Halo saudara, jadi hari ini mau kita bahas gitu tentang perusahaannya ICBP atau anak perusahaan dari Indofood. Nah, kepanjangan ICBP ini yang dimaksud itu Indofood Consumer Brand Products. Jadi yang dimana produk utamanya ICBP ini tuh Indomie. Siapa kira-kira yang tidak kenal Indomie di sini? Pasti kalau mau beli mie rata-rata yang tahu itu orang Indomie. Nah, apalagi baru-baru ini ICBP itu baru-baru akuisisi perusahaan Pine Hill. Nah, Pine Hill ini juga perusahaan mie juga. Nah, jadi saya rasa bagus cara akuisisinya karena berhubungan dengan bisnisnya. Jadi, kalau mau kita tahu bagaimana ini perusahaannya ICBP, makanya nonton ke ini saudara, videonya sampai habis. Oke saudara, jadi kali ini mau kita bahas dulu itu tentang revenue atau pendapatannya ini ICBP. Kalau dilihat dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2021 itu memang mengalami peningkatan. Nah, kalau dilihat dari tahun 2015 itu revenue atau pendapatannya ini ICBP itu sekitar 31 triliun tapi kalau lihat kita tahun 2021 sekarang itu mencapai 49 triliun. Jadi bisa disimpulkan kalau penjualannya atau produknya ICBP ini laku terus di pasaran. Jadi itu nih kenapa naik terus gini penjualannya dari 2015 itu sekitar 31 triliun, 2021 itu sampai 49 triliun. Kalau menurutku saya ini memang peningkatan yang bagus buat ICBP. Terus sebelum kita lanjut, harus kita tahu dulu lini bisnisnya ini ICBP atau Indofood ini bisnis apa saja. Atau apa-apa saja produknya ini ICBP. Nah, itu harus kita tahu dulu. Jadi, ICBP atau Indofood ini ada 6 segmen bisnis. Nah, yang pertama itu dari segmen noodles atau segmen mie. Nah, pertanyaanku, siapa kira-kira yang tidak kenal sini Indomie? Pasti anak-anak. Nggak tahu semua apa itu Indomie. Bayangkan, apalagi anak-anak mahasiswa. Coba kalau tanggal-tanggal tua. Nggak ada yang lain yang dimakan, pasti Indomie. Itu terus memang toh. Nah, itu kenapa naik terus penjualannya karena bayangkan kalau nggak ada uang, masa Indomie dimakan toh. Nah, terus yang kedua dari segmen dairy yang dimana itu produknya itu Indomilk. Terus yang ketiga dari segmen snack foods-nya. Yang keempat dari food seasonings. Yang kelima dari segmen nutrition and special foods. Dan yang keenam dari segmen beverage atau segmen minuman. Jadi dari 6 segmen bisnis ini harus kita lagi tahu yang mana segmen yang paling berpengaruh terhadap penjualannya ini ICBP. Harus kita tahu siapa sumbangsi terbesar dari pendapatannya ICBP. Dan ternyata kalau dilihat dari sini menurut laporan keuangan tahun 2021 kuartal 1 itu segmen mie instan yang paling mendominasi. Artinya, segmen mie instan ini yang paling sering memberikan atau paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatannya ini ICBP. Kalau dilihat, mie instan itu memberikan kontribusi sebanyak 68%. Terus segmen dairy-nya itu 16%. Ketiga segmen snack-nya 5,96%. Penyedap makanan 4,6%. Nutrition dan makanan 1,98% dan segmen minuman 2,3%. Jadi kalau dilihat di sini ternyata memang mie instan terus yang selalu kasih segmen paling banyak kalau lihat dari sini memang mie instan ini yang memberikan kontribusi terhadap penjualannya ini ICBP. Jadi yang akan dibahas lagi selanjutnya dari 3 segmen terbesar saja. Kita ambil saja 3 segmen terbesar. Siapa tahu ini mie instan di tahun 2021 lebih banyak laku. Jadi harus kita tahu dulu apakah memang ini mie instan yang paling sering memberikan penjualan paling banyak atau produk lainnya. Dan ternyata kalau dilihat dari tahun 2015 memang dari segmen mie instan yang selalu memberikan kontribusi yang paling banyak. Kalau lihat dari tahun 2015 itu segmen mie instan 65% dan meningkat sekarang 2021 itu memberikan kontribusi 68,44%. Nah, saja yang memberikan kontribusi setiap mau makan Indomie miseng, setiap mau makan Indomie. Jadi naik penjualannya nih ICBP. Terus segmen dairy atau segmen
yang produknya itu Indomilk. Itu juga sekitar 18-16%. Terus segmen snacknya, kalau dari tahu ini produknya itu Citato. 2015 itu 6%, sekarang 5,4%. Nah, dari sini kita tahu, oh ternyata memang Indomie yang paling sering memberikan kontribusi yang banyak terhadap penjualannya nih ICBP. Terus selanjutnya kita bahas tentang profitability-nya ICBP. Kalau kita lihat dari gross profit margin, ternyata ICBP terus mengalami peningkatan. Ini hal yang bagus menurut saya. Yang 2015 sekitar 30%, meningkat terus sampai sekarang di 2021 itu sekitar 38%. Terus yang kedua, operating profit margin. Di tahun 2015 itu 12,6%, dan sekarang di tahun 2021 itu 20% deh. Naik semua penjualannya ini ICBP. Terus yang ketiga, net profit margin atau laba bersihnya ini ICBP. Ternyata di tahun 2015 itu 9,5%, dan di tahun 2020 meningkat sampai 14,1%. Tapi di tahun 2021 itu menurun dari 14,1% menjadi 12,8%. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat ini turun ini net profit marginnya yang ICBP? Padahal kalau dilihat GPM-nya naik, OPM-nya naik, terus kenapa net profit marginnya ini turun? Harusnya kan ikut naik juga toh. Kenapa turun ini? Kenapa dia tunjuk sendiri ini yang turun? Jadi untuk memastikan dia betul turun atau tidak, kita lihat langsung di laba bersihnya. Ternyata di laba bersihnya ini memang dari 2015 sampai 2020 itu memang mengalami peningkatan dari 3,0 triliun menjadi 6,5 triliun. Tapi di tahun 2021 itu mengalami penurunan dari 6,5 triliun turun menjadi 6,3 triliun. Jadi turun sekitar 200 miliar atau sekitar 3,7%. Pertanyaannya, apa yang buat ini ICBP sampai turun ke laba bersihnya? Padahal kalau lihat tadi penjualannya naik terus, Ji. Kenapa laba bersihnya turun ini? Nah, harus kita tahu itu. Ternyata di tahun 2021 ada pembayaran beban keuangan yang di tahun 2020 itu cuma sekitar 90 miliar, tapi di tahun 2021 itu menjadi 1,2 triliun. Banyak nah, bayangkan nih. Dari 90 miliar kini beban keuangannya menjadi 1,2 triliun. Berapa kali lipat itu? Jadi bisa disimpulkan kalau ternyata ini yang kasih turun laba bersihnya ICBP. Kalau dilihat di 2019 itu utangnya sekitar 1,6 triliun. Utangnya ICBP 1,6 triliun. Tapi di tahun 2020 ternyata meningkat menjadi 30 triliun. Bayangkan itu dulu utangnya itu 1 triliun. Sekarang menjadi 30 triliun. Terus selanjutnya kita pakai ini rasio DER atau rasio debt to equity. Yang dimana rasio ini menghitung berapa utangnya ini terhadap ekuitasnya ini perusahaan. Kalau lihat dari tahun 2015 itu memang turun terus ini utangnya ICBP, artinya bagus. Tapi ternyata di tahun 2020 itu meningkat sebanyak 1,81 kali. Artinya utangnya ini lebih banyak dibanding ekuitasnya. Karena rumus DER itu kalau di bawah 1 itu artinya utangnya lebih rendah. Ternyata ini di atas 1 kali artinya lebih banyak ini utangnya ICBP. Terus selanjutnya kita lihat dari sisi balance sheet-nya. Dari 2015 sampai 2019 itu asetnya ya begitu-begitu tidak terlalu naik signifikan. Ekuitasnya juga begitu-begitu liabilitasnya juga atau utangnya juga begitu-begitu Tapi ternyata di 2020 itu meningkat Yang asetnya ini dulu 38 triliun sekarang 2020 menjadi 103 triliun.
Coba bayangkan, apa ini nah beli ini aset ICBP ini, aset apa ini yang nah punya? Dulu 38 triliun menjadi 100 triliun. Aset apa ini? Di mana ini ambil aset? Ternyata kalau dilihat Ki, ICBP ini akuisisi Pinehill. Pinehill ini itu perusahaan mie. Jadi Pinehill ini perusahaan mie yang kalau tidak salah itu dia berada di Afrika. Jadi itu mie kenapa asetnya ICBP meningkat. Nah ini mie juga alasannya kenapa ICBP itu meminjam sebanyak 30 triliun karena uang itu dipakai untuk akuisisi perusahaan lain, yaitu perusahaan Pinehill Company. Jadi itu nih kenapa utangnya meningkat. Tapi setelah lihat utangnya, kita harus tahu dulu apakah setelah akuisisi ini. Jadi selanjutnya kita lihat lagi performanya ini ICBP atau penjualannya dari segmen geografisnya. Nah, segmen geografis di sini saya bagi dua, antara pertama dari geografis dari wilayah Indonesia dan wilayah Afrika dan Timur Tengah. Di tahun 2019 itu penjualannya itu sekitar 2,7 triliun di tahun 2019 dan 37 triliun itu di tahun 2019 di bagian Indonesia, di wilayah Indonesia. Dan di tahun 2020 itu mengalami peningkatan di bagian Afrika dan Timur Tengah. Di Afrika Timur Tengah itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan Ki. Dari 2019 itu 2,7 triliun Ji. Ternyata di 2020 itu meningkat menjadi 6,1 triliun. Padahal dari Indonesia itu dulunya 2019 itu 37 triliun Ji. Di tahun 2020 itu menjadi 38 triliun. Nah, makanya itu segmen dari geografis bagian Afrika dan Timur Tengah itu mengalami juga peningkatan dari 6,9% menjadi 13,8%. Dari Afrika dan Timur Tengah juga masih mengalami peningkatan 6,1 triliun menjadi 8,4 triliun. Saya lihat memang ada peluang dari wilayah Afrika Timur itu. Nah, mungkin ini juga salah satu alasannya ICBP mengakuisisi Pinehill sehingga bisa mendapatkan market atau pasar yang lebih luas lagi ke depannya. Selanjutnya kita bahas dari segi return on equity dan asetnya atau ROE dan ROA-nya. Kalau dilihat dari ROE atau return on equity-nya itu ICBP itu cukup stabil ya, dari 19% naik menjadi 22% dan turun menjadi 20%. Itu saya pikir selama beberapa tahun ke belakang ini cukup stabil dari segi return on equity-nya. Tapi dari ROA-nya itu di tahun 2020 itu mengalami penurunan, atau yang dulunya stabil dari 11% sampai 13% itu stabil, tapi pas di tahun 2020 itu turun Ki menjadi 6,4%, bahkan di 2021 itu menjadi 5,9% Ji. Kalau menurut itu kenapa ROA-nya turun itu karena peningkatan asetnya yang sangat signifikan dibandingkan dengan penjualannya. Jadi asetnya ini terlalu signifikan Ki naik, tapi penjualannya tidak terlalu signifikan Ki. Jadi itulah sebabnya kenapa ROA-nya ini turun juga sangat signifikan. Terus kita bahas nih segi valuasinya. Saat ini harganya ICBP itu sekitar 8.225. Dan harga tertingginya itu pernah dicapai 12.425. Jadi kalau dia bisa kembali ke harga tertingginya itu merupakan suatu peluang. Bahkan ada gap yang sangat lebar untuk sampai ke harga tertingginya. Tapi menurutku harga wajarnya ini ICBP itu sekitar 5.600 sampai 5.700. Dan harga sekarang itu 8.200. Jadi itu margin of safety-nya itu minus sampai 43%. Jadi menurutku untuk saat ini harga ICBP itu termasuk overvalue atau terhitung mahal Ki. Karena harga wajarnya saja sekitar 5.600 sampai 5.700, tapi dijualkan Ki itu 8.200. Jadi menurutku
ya saya mungkin tidak akan masuk atau tidak akan beli nih CBP. Meskipun perusahaannya bagus, tapi saya mungkin berani beli CBP kalau dia turun di 4.000 sampai atau di 3.000 itu, saya berani mulai mau cicil ini CBP. Tapi ketika harganya masih di 8.000-an, ya bagaimanapun itu ya, saya mungkin tidak berani masuk karena terlalu mahal nih menurutku. Tapi kalau dari segi fundamental, CBP memang bagus dan ya wajar lah di harga yang mahal. Tapi kalau saya mungkin tidak akan berani masuk di harga sekarang. Nah, bagaimana saudara? Jadi itu tadi kinerja dari perusahaan ICBP. Bagaimana menurut ini ICBP? Kalau menurutku saya, ICBP ini perusahaan yang bagus karena kenapa? Dari segi revenue atau dari segi pendapatannya itu, ICBP mampu terus mempertahankan atau ICBP naik terus kini penjualannya dari kalau dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Terus dari laba kotornya juga konsisten naik juga terus. Terus kalau kita lihat juga dari segi laba bersihnya dari tahun 2015 juga konsisten naik sampai ke tahun 2020. Akan tetapi di tahun 2021 itu ada sedikit penurunan agak turun sedikit laba bersih yang ternyata kalau dilihat ini yang sebabkan kenapa bisa turun kini laba bersih. Kalau lihat tadi itu ternyata adanya beban keuangan. Jadi karena beban keuangannya ini tinggi, makanya laba bersihnya ini CBP agak turun di tahun 2021. Tapi kalau dilihat secara breakdown lagi, ternyata yang beban keuangan, kalau di breakdown lagi nih beban keuangan, ternyata yang paling berpengaruh itu selisih kurs dari ICBP ini. Jadi selanjutnya dilihat lagi dari segmen geografisnya nih ICBP. Kalau dilihat ternyata dari penyumbang kecil dulu itu dari area Afrika dan Timur Tengah. Sekarang di 2021 itu area itu semakin besar persentasenya Jadi menurutku ini ada hal-hal yang berpengaruh dari daerah sana. Ada hal-hal yang berpengaruh dari daerah Afrika. Jadi menurutku ini peluang buat ICBP ke depannya. Karena kalau lihat juga Indonesia penjualannya begitu-begitu terus tapi ternyata yang berpengaruh itu dari segmen geografis, itu dari segmen Afrika dan Timur Tengah. Jadi itu tadi saudara penjelasan tentang saham dari perusahaan ICBP. Jadi bagaimana menurut apakah perusahaan ini layak untuk dikoleksi atau tidak? Nah itu kembali dari kita saudara mau pegang sahamnya atau tidak. Jadi adakah subscribe, komen, dan share-nya dari kita saudara supaya channel ini bisa membantu kita semua. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya.